Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Segala puji dan puji syukur kita tentu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih banyak mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa iman, dan bisa merasakan manisnya iman tersebut. Segala sesuatu, segala hal nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin ada sebagian telah Allah ambil dari kita, daripada orang tua kita, dari anak kita, yang mana nikmat yang Allah ambil tersebut tentu jauh lebih sedikit dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika seseorang hamba dia terbujur kaku di pembaringan, sakit dia, namun dia masih diberikan oleh Allah nikmat iman, sehingga ketika dia dalam keadaan sakit, dia memanfaatkan waktu dia sakit tersebut untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, untuk bertaubat dan bersabar, dan dia berharap sakit yang ditimpakan kepadanya benar-benar bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Allahu Akbar. Maka inilah bagian dari nikmat yang Allah berikan, yaitu bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, dan bisa bersabar dengan ujian musibah yang Allah timpakan kepadanya. Kebenar Allah katakan dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang beriman ketika ditimpakan kepada mereka musibah, ketika ditimpakan kepada mereka ujian, masalah, mereka bisa mengucapkan kata-kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, sesungguhnya ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia yakin bahwasanya dia diciptakan oleh Allah pada asalnya, hakikatnya adalah untuk merasakan banyak kehilangan, karena dia tidak memiliki apa-apa. Dia hanya diberikan amanah untuk memakai, meminjam, mempergunakan, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang dia diberikan harta, dia akan ditanya dengan harta yang dia miliki itu, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Orang yang Allah amanahkan kepada dia berupa kesehatan, kan ditanya kelebihan fisik yang dia miliki, kesehatan, gimana dia pergunakan, untuk apa? Yang Allah berikan kepada orang yang memiliki jabatan, dia akan mempertanggungjawabkan jabatannya tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, dari sini ya kita tahu bahwasanya setiap kita wajib untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Terlebih Allah masih memberikan nikmat kesempatan untuk kita untuk terus belajar dan terus belajar, yang kiranya dengan belajar ini bisa menghapuskan, mengobati kebodohan yang ada dalam diri kita. Dalam kajian kita di kajian Tazkiyatun Nufus, tema pembahasan kita masih dalam bab taubat, yang kita membahas tentang keutamaan dari bertaubat kepada Allah,
Yang tak lain tak bukan ini sebagai motivasi bagi kita agar tidak menyepelekan yang namanya taubat. Agar kiranya bisa kita lakukan setiap harinya untuk bertaubat kepada Allah dan kita tidak lalai darinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masuk ke tema kita di fadilah atau juga keutamaan taubat yang keempat, yaitu taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Yang artinya, maka sesudah mereka, yaitu sudah para nabi, datanglah suatu kaum, suatu generasi yang mereka menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Niscaya mereka itu akan dilemparkan ke dalam kebinasaan, kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidaklah dianiaya barang sedikit pun. Coba kita lihat dalam ayat ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana penggambaran ya, yang Allah katakan bahwasanya setelah nabi-nabi tersebut berdakwah kepada mereka, artinya sudah ada dakwah di sana, sudah diseru mereka, diseru agar beriman kepada Allah, diseru agar hanya beribadah kepada Allah, diseru agar mengerjakan amal ibadah seperti salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, dan telah diingatkan untuk menjauhi segala perbuatan dosa, yang mana inti dari semua itu adalah memperturutkan hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang dia meninggalkan salat, meninggalkan amal ibadah, mengerjakan maksiat, maka terancam kepada mereka dan dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa dengan sesakit-sakitnya, sepedih-pedihnya penyiksaan. Kecuali, nah di sini Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Dalam artian di sini kita ketahui bahwasanya orang yang bertaubat Allah ampuni dosanya. Allah berikan pengampunan walaupun sebesar apapun dosa yang telah dia kerjakan, baik dari meninggalkan salat maupun maksiat yang dia lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah untuk membahas dari tema yang kita angkat ini, yaitu berkenaan tentang taubat akan memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari siksa neraka. Insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan pembahasan kita seputar taubat, keutamaan yang keempat, yaitu taubat dapat merupakan sebab masuk ke dalam surga dan keselamatan dari siksa neraka. Nah, dari ayat tadinya yang kita bahas, yaitu surah Maryam ayat 59 sampai 60, yang di sana digambarkan bagaimana orang-orang yang dia mengerjakan atau meninggalkan perintah Allah, perintah yang dibawa oleh para nabi, itu berupa salat, ya, mengerjakan amal ibadah seperti zakat, haji, puasa dan lain sebagainya dari amal ibadah, kemudian mengingatkan agar kiranya meninggalkan segala hal dalam bentuk memperturutkan hawa nafsu. Yang orang-orang ini jelas ancaman bagi mereka
adalah neraka dengan siksa yang luar biasa. Namun ketika illa man taba, ketika dia bersegera bertaubat kepada Allah, illa man taba, Allah katakan kecuali, ya, Allah kecualikan bagi orang-orang yang dia telah melakukan banyak dosa, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan segala maksiat, maka masih terbuka bagi mereka pintu taubat yang selebar-lebarnya. Masih banyak kesempatan mereka untuk bisa mengubah dirinya. Dan hal tersebut tentunya sebelum datang batasan yang telah ditentukan. Sebagaimana sebelumnya kita telah bahas, ya, ada batasan seseorang itu bertaubat kepada Allah. Artinya ketika dia sudah mencapai batasan ini, maka tidak lagi diterima darinya taubat. Ada dia batasan umum dan ada batasan khusus. Batasan umum diantaranya adalah ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka ketika itu tidak lagi diterima taubatnya. Dan batasan khusus ketika nyawanya, ajalnya di tenggorokannya atau sakaratul maut, tidak diterima lagi darinya taubat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, jangan menunda-nunda yang namanya taubat. Minta kepada Allah kiranya dimudahkan untuk kita bertaubat. Ketika kita berulang kali jatuh dalam kubangan yang sama, berbuat dosa kepada Allah, dosa yang kiranya sulit untuk kita tinggalkan, maka jangan sampai kita berputus asa dari bertaubat kepada Allah. Mohon kepada Allah agar kiranya dibantu untuk bertaubat. Dan tentu kita memiliki tekad. Jangan seperti yang dikatakan taubatnya sambal. Artinya dia taubat, dia merasa kepedasan dengan sambal, ya, dengan cabai. Tapi setelah tak lama hilang rasa pedas tersebut, dia masih mau makan sambal atau cabai yang pedas tersebut. Artinya taubatnya hanya sekedar main-main saja. Maka ini tidak benar. Maka kita benar-benar ketika meminta kepada Allah, mintalah agar dibantu, dikuatkan dalam bertobat kepada Allah. Karena kita hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan kehilafan, khata. Kalimat yang jelas dikatakan di sana, dikatakan oleh para ulama kita, mubalaghah, atau sering sekali berulang-ulang, yang terus manusia itu akan terus melakukan yang namanya salah. Tidak ada yang selamat dari yang namanya melakukan kesalahan. Sealim apapun dia, sebaik apapun agamanya, dia pasti bisa melakukan yang namanya salah. Hanya saja Allah mencintai hambanya ketika berbuat salah, dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Dia bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan bahkan bisa jadi orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah, hatinya lebih lembut daripada orang yang sombong dengan ibadahnya. Nah, di sini dia dikatakan dalam ayat ini, dalam surah Maryam ayat 59 sampai dengan 60, dikatakan bagaimana orang-orang yang dia ketika berbuat dosa, berbuat salah kepada Allah, dia diancam dengan siksa yang pedih dari neraka. Allah ancam dengan siksa tersebut, dan dia bisa mendapatkan pengecualian. Artinya Allah mengampuninya ketika dia bertaubat kepada Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Tentu sebagai seorang muslim, ketika kita melakukan salah, kita bersegera dan jangan menunda-nunda perbuatan dosa tersebut untuk bertaubat kepada Allah. Karena bisa jadi kita tidak sempat bertaubat dari dosa tersebut. Dan itu menjadi penyesalan yang begitu luar biasa di hati kita. Karena dosa yang kita kerjakan ini berdampak buruk dan menjadikan penyesalan yang tidak ada habisnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah yang menyayangi kita, hambanya. Allah mencintai hambanya, walaupun hambanya senantiasa melakukan dosa. Ketika hamba tersebut dia sadar, paham bahwasanya dosa yang dia lakukan itu adalah bagian dari mengundang murkanya Allah, namun hatinya yang terenyuh, yang dia ingin mendapatkan rindu kembali kepada Allah. Allah lebih mencintai hambanya yang seperti ini. Hamba yang dia ketika berbuat dosa, dia jadikan dosanya ini untuk dia semakin tunduk kepada Allah, menangis sejadi-jadinya mengharap ampunan Allah. Allah lebih cinta kepada hamba seperti ini dibandingkan dengan hamba yang dia terlihat taat kepada Allah. Taat tapi di hatinya ada kesombongan. Dia senantiasa beribadah, ya, menunjukkan ibadahnya, rajin dengan sholatnya, dan terlihat alim darinya. Namun hasad dan kesombongan yang ada di dalam hatinya memandang manusia rendah dan memandang orang-orang yang berbuat dosa sebagai orang yang hina, maka Allah bisa jadi murka kepadanya. Apalagi dia tidak sadar dengan dosanya, dia tidak sadar dengan kesalahannya, sehingga dia tidak bertobat darinya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari itu jadilah kita hamba-hamba Allah yang senantiasa kita mengintrospeksi diri kita, muhasabah dengan dosa-dosa yang kita lakukan yang kiranya bisa menghapuskan dosa-dosa kita dengan taubat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan di segmen yang terakhir setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga, di fadilah atau keutamaan taubat yang kelima. Di sini dikatakan taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah. Fadilah atau juga keutamaan yang kelima ini adalah taubat merupakan sebab mendapatkan ampunan dari Allah. Tentu, ya, karena memang tujuan kita bertaubat kepada Allah adalah mendapatkan ampunan. Ketika seseorang mendapatkan ampunan dari Allah, maka tenanglah hidupnya, tenanglah kehidupannya, dan tentu dia mendapatkan kasih sayang dari Allah. Sama halnya ketika seorang orang tua, ya, dia mendapati anaknya melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang membuat orang tuanya murka, membuat orang tuanya marah, sehingga kemarahan tersebut bisa jadi membuat orang tuanya sampai dalam hal mengusirnya dari rumahnya. Sebagaimana kisah, ya, yang kita pernah bawakan, seorang ulama yang dia melakukan perjalanan, dia meminta kepada Allah, ya Allah, aku merasa hatiku hilang
Aku merasa gelisah. Mohon berilah sesuatu ikhtibar pelajaran bagiku yang bisa membuatku merasa tenang. Maka ketika dia melakukan perjalanan, dia melewati suatu rumah, yang mana di rumah tersebut terjadi pertengkaran, terjadi pertengkaran yang membuat yang kiranya orang tuanya atau ibunya ini mengusir anaknya. Anak yang masih anak-anak, yang usia mungkin 7 atau sampai 8 tahun. Dia usir anaknya, kemudian sang anak keluar dari rumah tersebut dengan menangis. Dia menangis karena diusir oleh ibunya. Maka dia menangis, dia berjalan ke sekelilingnya. Dia tidak dapati tempat untuk dia berteduh. Dia kembali menangis dan dia meratapi atas kesalahannya. Lalu dia beranikan dirinya kembali untuk kembali mengetuk pintu rumah ibunya, orang tua. Tangisan yang tentunya ketika mendengarnya meluluhkan hati seorang ibu. Dia mengatakan, wahai ibu, kalaulah pintumu tertutup untukku, maka pintu mana lagi yang terbuka? Wahai ibu, kalaulah engkau tidak memaafkanku, maka siapa lagi yang mau memaafkan dan menyayangiku? Dia terus menangis dengan tangisan yang tentunya meluluhkan hati sang ibu. Dia ambil debu tanah, dioleskan di wajahnya, terus dia menangis meratapi. Dan akhirnya sang ibu membukakan pintunya dan dia memeluk sang anaknya. Dia katakan, wahai anakku, ibu mana yang tidak terhenyuh, terketuk hatinya jika anaknya menangis dan meminta maaf kepadanya? Ibu mana yang tidak memberikan maafnya? Maka dia peluk dengan erat anak tersebut. Dia elus kepalanya dan dia meneteskan air mata, menunjukkan begitu besar kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka seorang laki-laki soleh yang memperhatikan mereka langsung mengambil pelajaran yang begitu luar biasa besarnya. Dia melihat betapa besar rahmatnya Allah. Dia mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Allah lebih maha penyayang dan pengampun daripada seorang ibu yang memiliki kasih sayang kepada anaknya. Seberapapun besar kesalahan hambanya, seberapapun besar kesalahan dari seorang hamba kepada sang Rabb, Allah mengampuni, Allah menyayanginya. Dan tentu ketika seseorang yang dia meminta maaf kepada ibunya, kepada ayahnya, orang tuanya akan semakin sayang kepadanya. Padahal sebelumnya si anak melakukan kesalahan. Si anak melakukan perbuatan yang dibenci atau yang dimurkai oleh orang tuanya. Tapi dengan sang anak ini meminta maaf, itu sudah cukup untuk mengobati kekesalan dari orang tuanya. Dan dia bertambah sayang kepada anaknya. Bertambah sayang pada anaknya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 153, "Walladzina amilu sayyiati thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 153 yang artinya, dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertaubat sesudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang.
Coba lihat ayat yang banyak kita dapati yang menceritakan, menunjukkan bahwasanya Allah mengampuni dosa hambanya yang bertaubat kepadanya. Maka jangan berputus asa dan terus minta ampunan kepada Allah. Allah Maha mengampuni, dan yakinlah bahwasanya kita bisa melakukan taubat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.